Ini beda dengan rambu-rambu dukhon ya. Beda dengan rambu-rambu dukhon. Karena dukhon terjadi gara-gara hantaman meteor. Demikian dari sanad yang jahit dari Ibnu Jarir, yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwa meteor akan menghantam bumi, menyebabkan terjadinya dukhon. Dukhon itu tanda besar kiamat yang pertama, Pak. Jadi antara dukhon dengan Imam Mahdi, saya nggak tahu nih mana yang duluan sebenarnya. Mana yang duluan muncul, Imam Mahdi duluan atau dukhon? Tapi yang pasti adalah Imam Mahdi bukan tanda besar kiamat. Dukhon tanda besar kiamat. Imam Mahdi yang saya tahu adalah penghujung tanda kecil kiamat. Nah, dalam banyak riwayat Nabi berkata, ketika Al-Mahdi nanti muncul, kalian akan berbaiat kepadanya, kalian akan bergabung dengannya, dan kalian akan berperang di belakangnya. Tapi kalian berperang saat itu dengan Al-Mahdi sudah menggunakan kembali senjata pedang, tombak, dan panah. Kendaraan kalian pada masa itu sudah kembali menggunakan kuda. Hadis Nabi ini mengisyaratkan bahwa zaman Al-Mahdi nanti muncul, teknologi sudah musnah. Dalam pelajaran yang saya pelajari dari para ahli kimia, para ahli fisika biologi, dan para pakar ya ruang angkasa seperti Michel Penn dan NASA mengatakan, hanya meteorlah yang mampu ketika menabrak bumi, menghantam daratan bumi kita, hanya meteorlah yang mampu menghentikan semua teknologi yang ada di muka bumi. Berarti Al-Mahdi muncul setelah hantaman meteor. Meteor baru menghantam bumi kalau Mekah, Madinah dan sekitarnya sudah menggilai musik, sudah mendatangkan penyanyi-penyanyi yang seperti yang saya ceritakan tadi, baru hantaman meteor. Berarti sambung menyambung nggak nih ceritanya, Pak? Iya. Tapi rambu-rambu ini jelas. Nah, sekarang akibat hantaman meteor, dukhon terjadi. Tanda-tanda bahwa meteor akan menghantam bumi ada tidak, Ustaz? Ada rambu-rambunya. Saya tidak berani mengatakan dengan hadis dhaif jiddan yang mengatakan tanggal 15 Ramadan, di mana tanggal 15 itu tepat hari Jumat. Itu hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali. Bahkan Syekh Ibnu Hazm malah menyatakan hadis ini palsu. Maka kita tidak bersandar ke sana. Rambu-rambunya perlu kita pelajari dari hadis-hadis yang kuat. Apa kata Rasulullah SAW? Jelang hantaman meteor. Nah, ini rambu-rambu yang terpenting ya, Pak ya. Kamu akan menyaksikan ada bintang berekor di langit bumi kalian selama 3 hari. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang tidak bisa melihatnya. Jadi tanpa pakai alat khusus pun, semua orang bisa melihat ada bintang berekor mengelilingi bumi selama 3 hari sampai 7 hari. Antara 3, 4, 5, 6 sampai 7 hari. Jika itu sudah kalian saksikan, kata Rasulullah, kalian larilah. Ini perintah Rasulullah, larilah. Bawa apa yang bisa kalian bawa, selamatkan siapa yang bisa kalian selamatkan, persiapkan makanan selama 1 tahun. Perintah Nabi adalah persiapkan makanan selama 1 tahun. Ini baru corona saja Bapak sudah mempersiapkan makanan. Borong semua yang ada di supermarket. Ada yang pakai gerobak, Pak, setinggi apa itu? Indomie semua isinya. Ini mau dagang atau mau persiapan apa? Ya, kata Nabi persiapkan makanan selama 1 tahun. Jadi rambu-rambunya itu di sana. Rambu-rambu itu sebagai isyarat dan sinyalnya, lihat Arab Saudi sudah kacau belum? Sudah mulai bermaksiat belum dalam artian terang-terangan dan terbuka? Negara yang mengadakan sudah, berarti siap-siap. Bagusnya siap-siap itu dari sekarang. Lah larinya kemana? Ini yang saya katakan tadi, ke tempat-tempat yang sudah kita persiapkan. Ke situ, Pak. Nanti kalau terjadi kekacauan, orang-orang lapar, Pak, tetangga akan membunuh tetangganya demi memperebutkan makanan. Itu akan terjadi. Hadis ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan itu hanya terjadi di kota-kota yang padat dengan penduduk. Dan juga Dajjal hanya turun ke kota-kota itu. Pak, Ibu yang kami muliakan, larilah ke tempat perbukitan yang sudah kita jadikan kawasan yang dikapling-kapling untuk orang beriman. Di situ kita mempersiapkan tempat tinggal yang serba manual. Anggaplah saya mengigau, seperti Nabi Nuh juga dianggap gila, membuat bahtera di atas gunung. Anggaplah saya mengigau. Tapi yang saya katakan hadis-hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang saya katakan 2016, apa yang saya katakan 2017, 2018 terjadi terus, Pak. Orang mengatakan betul ya apa yang disampaikan oleh Uzma, betul ya apa yang disampaikan oleh Uzma. Jadi rambu-rambunya itu Bapak pelihara untuk mempersiapkan diri. Namun alhamdulillah Nabi telah menyampaikan kapankah kalian start berlomba-lomba berpacu untuk beramal soleh. Nabi menyebutkan waktunya. Karena ternyata dalam surat Al-An'am ayat 158 pernyataan Allah Subhanahu wa taala yang akan dilindungi, yang akan pasti selamat adalah orang-orang beriman yang imannya benar, yang akidahnya kuat, yang tauhidnya lurus, tapi amal solehnya banyak dan dia jauh dari maksiat. Mereka-mereka yang akan terjaga dan selamat. Orang-orang yang beriman, imannya kuat, akidahnya kokoh, tauhidnya lurus, dan dalam itu mereka juga beramal soleh yang banyak dan mereka meninggalkan maksiat. Mereka-mereka dijamin selamat di akhir zaman. Kapan itu start permulaan untuk kami berlomba-lomba, Ustaz? Permulaan startnya adalah ketika kalian
sudah menyaksikan bumi Syam diobrak-abrik oleh musuh-musuh Allah, dan kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat di sana dibantai, dibunuh, disiksa, diusir, dihancurkan rumah-rumahnya, dibinasakan masjid-masjidnya, dihinakan Al-Qur'annya. Maka jika itu sudah kalian saksikan, kata Rasulullah, saatnya seluruh orang beriman sedunia berlomba-lombalah kalian, terang-teranganlah kalian memperbanyak amal soleh, karena petaka-petaka besar akan terjadi setelah itu. Dan 2011, sejak bulan Maretnya 2011 sampai hari ini, petaka yang menimpa saudara-saudara kita di Suriah sana, itulah Syam, Pak. Di Palestina sana, apalagi sekarang, makin brutal saja. Makin brutal Palestina. Palestina bertekad 2020 ini seluruh Palestina sudah menjadi milik mereka. Apapun caranya. Itu tekad mereka, Pak. Standar dan barometer orang beriman adalah siapa yang peduli kepada Syam, siapa yang perhatian kepada Syam, Palestina, Suriah. Sekarang kita akan hadir nanti.